Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Rahayu. Bapak Ibu guru hebat, di kesempatan hari ini saya ingin berbagi trik bagaimana caranya membuat sertifikat dalam jumlah banyak di waktu yang singkat. Mungkin hanya sekitar 5 menit saja. Bagaimana caranya? Yuk kita simak, kita ikuti video selengkapnya. Oke, lanjut saja. Jadi gini, sebelum kita bahas tentang sertifikat peserta didik, ini saya ingin cerita sedikit untuk masalah kurikulum. Nah, karena di Kabupaten Blitar, saya ini kan salah satu guru yang mengajar di kelas 2 di UPT SD Negeri Bence 3 Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Di gini, kelas 2 itu kan masa peralihan ya. Masa peralihan dari kurikulum 13 ataupun kurikulum darurat ke kurikulum merdeka. Ya, kita tahu di kurikulum merdeka itu kan tidak memberikan juara kepada anak-anak. Jadi nggak ada lagi yang namanya juara 1, 2, 3 itu. Nah, tapi kadang wali murid itu sering bertanya, Pak atau Bu, anak saya mendapat juara berapa? Anak saya mendapat peringkat berapa? Nah, beritahukan saja kepada wali murid bahwasanya di kurikulum merdeka ini tidak lagi ada predikat juara. Jadi seperti itu. Nah, karena di kelas 2 ini tentunya juara-juara itu masih kental ya, di persaingan-persaingan itu di anak-anak itu masih kental. Wah, entah. Tapi juga tidak memungkiri kalau adanya persaingan itu akan membuat siswa-siswa ya menjadi minder. Itu bahayanya seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi ini saya akan membuatkan sertifikat untuk anak didik saya di kelas 2 ini, gunanya sebagai apresiasi kepada mereka karena telah mengikuti proses pembelajaran di kelas 2 di tahun 2023-2024. Jadi apresiasi itu nggak hanya berupa pujian ataupun memberikan hadiah, reward dan lain sebagainya. Bisa juga seperti ini. Bisa juga memberikan sertifikat. Toh ini juga sesuatu yang gimana ya? Yang mudah terus murah juga, tapi memberikan kesan yang wah untuk anak-anak didik kita nantinya. Jadi cari kertas ini bisa memberikan mereka bangga dan lebih terpacu semangatnya untuk lebih giat belajar lagi. Ya, yang kita butuhkan di sini untuk membuat sertifikat banyak itu cukup desain di Canva ya Bapak Ibu. Desain di sebelumnya saya sudah membuat desain seperti ini untuk anak didik saya. Nah, desain di Canva ini saya desain sedemikian rupa. Misalkan saya ingin memberikan nantinya menuliskan NISN-nya, NISN-nya di sini, terus saya kasih namanya di sini. Terus lagi saya juga ingin memberikan kategori sebagai peserta didik yang titik-titik. Seperti itu. Jadi yang kita ubah nanti ada 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu yang perlu kita siapkan yaitu adalah Microsoft Excel. Nah, ini. Jadi saya sudah mempunyai nama-nama anak didik saya sejumlah 17. Seperti ini tampilannya. Yang kolom pertama saya isikan desainnya, yang kedua namanya, dan yang ketiga adalah kategori siswanya. Ini saya sudah mempunyai catatan tersendiri. Terus Microsoft Excel ini kita rubah atau kita simpan dalam bentuk CSV. Langsung saja kita save ya, Ctrl S. Ya karena sebelumnya saya sudah menyimpannya dalam bentuk CSV, sekarang kita simpan lagi dalam bentuk CSV. Kita buat nama yang lain aja ya. Misalnya saya buatkan judulnya di sini sertifikat kelas. Itu aja. Kalau tadi sudah saya buatkan nama sertifikat gitu. Ini saya ganti sertifikat kelas gitu. Terus ini save as type itu perlu diganti dengan CSV,
delimited. Kita pilih yang ini ya. Ingat CSV. Simpannya dalam bentuk CSV gitu ya. Setelah itu kita simpan di manapun yang sekiranya kita mudah mencarinya. Misalkan kalau saya taruh di downloadan gitu. Terus kita save. Yes. Nah, setelah itu kita buka kembali Canva yang kita buat tadi. Nah, desain ini kita masukkan CSV ya. Kita kan sudah membuat desain. Ini kolomnya ada 2. Yang ini kolomnya ada kolom sendiri, ini ada kolom sendiri. Kolom tag ada 2. Ini cukup 1 aja. Kalau yang ini sebagai peserta ini 1 kolom, kreatif dan inovatif ini 1 kolom. Nah, kita cari yang paling bawah, buat banyak. Nah, di sini, nah ini ada buat banyak, kelihatan ya. Buat banyak di paling pojok kiri bawah. Nah, karena kita sudah menyimpan Excel dalam bentuk CSV seperti ini, nah kita cukup unggah datanya saja. Setelah kita unggah data, kita cari nama file yang kita simpan tadi. Kalau tadi saya menyimpannya dalam nama sertifikat kelas seperti ini. Terus saya open. Nah, di sini akan muncul Nissen, nama, kategori siswa. Ya. Kalau sudah, kita tinggal cari yang ingin kita rubah. Misalnya nomor 1 ini di Nissen, di sini. Kolom ini. Ini ingin kita ubah. Kita klik aja. Lalu kita hubungkan data. Setelah hubungan data, kita pilih, karena yang kita ubah adalah Nissen, kita pilih Nissen. Nah, ini akan berubah menjadi biru. Kalau yang tadi masih belum tercentang ya, kalau sekarang sudah menjadi biru. Setelah itu saya ingin rubah lagi, tambahkan judul ini, saya ganti nama. Ini cukup kita hubungan data. Terus kita klik nama. Terus lagi kategori ini saya ingin ubahnya ke kategori siswa. Kita hubungan data, terus kategori siswa. Kalau sudah, kita pilih lanjutkan di sini. Nah, kalau sudah terpilih, ini akan, karena jumlah siswa saya tadi ada 17, maka di sini pasti akan tertera 17. Nah, seperti ini. Kalau semua sudah tercentang seperti ini, baru kita buat desain. Desainnya kita buat. Klik aja. Kita tunggu sebentar. Nah, kita sudah membuat 17 sertifikat dalam waktu kurang lebih cuma 2 menit. Mudah bukan? Nah, coba kita cek dari 1, 2 halamannya ya, sampai dengan halaman terakhir. Kita cek. Ya, betul. Sampai halaman 17. Seperti ini. Ini cuma sedikit ilmu ya, Bapak Ibu. Kita tularkan, kita bagikan ke teman-teman jika nanti ingin membuatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini nantinya akan banyak sekali manfaat. Misalnya kita membuat sebuah webinar atau KKG mungkin dalam jumlah waktu jumlah peserta yang sangat banyak ya. Misalnya ada 100 atau lebih. Nah, zamannya kan sudah digital ini ya. Daripada kita menulis, kita buatkan aja spreadsheet, Google Spreadsheet itu. Kita bagikan ke peserta, biar peserta itu menulis namanya sendiri-sendiri. Setelah kita buat namanya, kita sudah mendapatkan nama-nama peserta itu, kita rubah ke Excel seperti di awal tadi ya. Lanjut disimpan dalam bentuk CSV dan kita sudah menyiapkan sertifikat seperti ini. Itu aja. Dalam hanya kurun waktu 2-5 menit, sertifikat sebanyak apapun bisa tertangani tanpa kesalahan kita. Nah, tentunya
Kalau memakai spreadsheet itu kan yang menulis kan pesertanya bukan kita, jadi kesalahan bukan ada di kita nantinya, kalaupun nanti toh ada kesalahan itu ya. Bapak Ibu guru hebat, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.